BlackBerry Channel. Hari ini kita akan review apa saja sih alat yang digunakan seorang penyelam seperti saya dan rekan-rekan semua. Jadi pada intinya penyelam itu menjadi seorang penyelam itu sangat asik. Apalagi kita sudah nyaman di dalam dunia penyelaman selama kita latihan sampai kita nanti trip, itu membuat kita nyaman. Nah, biasanya kami sebagai salah satu penggiat pelatihan di dalam dunia diving, terutama kami di www.familydiver.id atau Instagramnya familydiver.id ya. Jadi rekan-rekan akan kami pinjamkan dan siapkan peralatan, terutama kami memakai satu alat yang dari Scuba Pro ya. Jadi di sini hampir semua peralatan kami menggunakan Scuba Pro ya. Jadi apa sih alat-alat yang digunakan? Oke, kita review satu-satu ya. Ya, buat teman-teman sahabat laut BlackBerry Channel, kita review satu-satu ya. Oke, yang pertama, untuk apa? Ya, kita untuk melihat ya, kita lihat. Untuk melihat kita perlu yang namanya masker. Nih, ya. Jadi, ini masker. Ya, masker ini digunakan oleh para penyelam ataupun yang hobi snorkeling untuk melihat di dalam air, agar rongga antar mata dan rongga antar air ada pembatasnya, yaitu disinilah kita pakai rongga masker nih, ya. Oke ya, keren banget kan? Tuh, ya, kita bisa gunakan, kita bisa kendorkan dulu, ya. Nih, kita pakai. Tuh, keren kan? Jadi untuk melihat di dalam air jangan takut, kita bisa memakai masker. Dan buat sahabat laut yang lensa matanya minus atau plus juga bisa loh. Jadi menyelam itu juga maskernya bisa diganti dengan lensa plus ataupun lensa minus. Jadi nggak usah takut, yang normal aja bisa. Apalagi kita yang plus dan minus, wajib semua bahwa kita bisa melihat indahnya bawah laut. Nah, setelah kita pakai masker nih, ya. Kalau kita mau snorkeling atau diving, ya, sebelum kita belajar diving, kita akan belajar snorkeling. Ya, apa yang kita perlukan lagi? Nah, temannya masker ini ada yang namanya snorkel. Ya, nanti kita. Nih, ya. Nah, ini yang namanya snorkel, ya. Seperti tiang, di sini yang fleksibel, ya. Ini ada alat yang namanya pakai plastik mulut kita ya, untuk mulut ya. Jadi mulut kita menggunakan snorkel ini ada untuk peletakan di mulut nih. Ya sederhana, kita bisa pakai nih. Ya. Tuh, di mana diletakkannya biasanya kalau kita pakai snorkel? Ya, kita pakai letakkan di sebelah kiri daripada masker. Ya. Nggak usah ragu, jangan takut patah, ya. Kita bisa siapkan. Tuh, ya, teman-teman, ya. Nih bisa dilihat, nih kan, naruhnya, ya. Tuh, di sebelah kiri, ya. Jadi kalau kita snorkeling, nah kita pakai ini gini. Tuh, ya, buat sahabat laut, ya. Terus ini gunanya memang untuk kita melihat, maskernya, snorkelnya gunanya untuk kita bernafas di waktu kita snorkeling, ya. Oke? Nah, di dalam snorkeling pun kita membutuhkan yang adanya namanya fin yang bisa membantu kita untuk bergerak. Ya. Nih finnya. Ini jenisnya jet fin. Jadi kalau kita pakai fin ini, sahabat laut harus menggunakan yang namanya butis ataupun sepatu ya.
Nah ini biasa disebut sama orang-orang dahulu ya sepatu katak atau pin ya sekarang. Nah dengan ini kita membutuhkan yang namanya butis atau sepatu ya. Nah ini nih ya, nih sepatu ya, kita bisa lihat ya. Pakainya gimana? Ini pin ditaruh di kaki ya. Ini nanti di kaki kita pakai sepatunya ya, kita pakai di sepatu. Sepatu ini akan kita masukkan ke sini. Nah, setelah kita pakai, kita bisa pakai yang namanya tali masker, snorkel, kita pakai ini ya, bisa kita dayung ya. Inilah kebutuhan digunakan oleh para snorkeling ya. Tetapi kadang-kadang kita suka kedinginan. Nah, buat sahabat laut, kalau kita kedinginan, kita bisa yang namanya memakai baju selam, mau yang skin yang tipis atau yang tipis itu kayak baju renang. Kita juga bisa pakai yang namanya wetsuit, ya baju yang basah, bisa basah, kering. Nah, ini ada nih baju kita nih, ya, nih, ya. Jadi baju ini kita gunakan kalau kita untuk menjaga badan kita tidak terkontaminasi oleh suhu yang dingin atau itu. Kita akan stabil suhu kita, ya. Jadi buat rekan-rekan nih, ya. Untuk snorkeling juga untuk diving kita biasanya menggunakan juga baju selam ini atau wetsuit ini, ya. Jadi kalau yang nggak tahan dingin boleh pakai yang ini, ya. Tebalnya macam-macam. Bisa 1 mili, 3 mili, ya, atau 5 mili. Tapi di daerah yang tropis seperti kita ini cukup nih, ini 3 mili. Ya, jadi sahabat laut bisa pakai yang 3 mili aja. Kalau yang tahan dingin boleh pakai yang 1 mili. Ya, nah ini. Selanjutnya kita yang namanya diving, pasti dong kita perlu yang namanya udara selam kita. Nah, di dalam diving kita akan dibantu oleh suplai udara yang ada di dalam tabung scuba. Nih, ya. Di dalam scuba ini isinya adalah udara yang dipadatkan dan juga udara yang ada di sekitar kita dipadatkan dengan mesin-mesin yang ada. Nah, ini tabungnya. Jadi buat teman-teman kalau ingin tahu bahwa ini udara murni sama dengan udara yang di sekitar kita dipadatkan dengan mesin khusus, ya, dengan kompresor diving. Nah, ini suplai udara kita yang mengantarkan udara kita, ya. Bagaimana sih? Nanti makanya gimana? Kita nggak tahu makanya. Nah, di dalam dunia diving ada yang namanya nanti regulator, ya. Jadi kita bisa tahu apa aja sih alat yang dipakai untuk scuba itu. Nah, ada lagi yaitu regulator. Nih, nah. Oke. Nah, ini regulator nih, ya. Seluruhnya disebut regulator. Nah, ini yang regulator, octopus, ya, konsolnya untuk mengukur udaranya dan termometernya. Jadi kita bisa menggunakan yang alat kita sendiri ini, ya, kita bisa lihat nih, ya. Ini karena pandemi, jadi semua harus steril. Nih, ya. Ini yang kita pakai di dalam. Yang satu ini, yang warna kuning, ini merupakan cadangan. Nih, cadangan kita, ya. Ini yang buat kita pakai, ini cadangan kita. Kalau alat yang utama rusak, yang ini kita gunakan kalau body kita atau teman kita juga alatnya rusak. Jadi kita bisa bantu suplai udara, cadangan udara yang bisa kita berikan ke body kita, teman kita, ya. Jadi dia dipasang kemana? Nah, ini disambungkan, digabungkan ke scuba tank. Nih, scuba tank, ya, tabung udara kita. Nih, dipasang. Nah, seperti ini, ya. Dipasangnya seperti ini. Oke, tapi sebelum dipasang, yang dipasang dulu adalah BCD, ya. Nih, kita pasang BCD, ya, biar kita bisa tahu nanti.
Ini BCD yang biasa dipakai juga oleh para penyelam. Nah, ini adalah pelampung ya, basic compensator device ya. Jadi inilah yang membuat kita bisa melayang di permukaan air ataupun melayang di dalam air. Ini yang mengatur kita dengan kompresornya, nih alat aturnya ya. Kita bisa melayang dan tenggelam ataupun mengambang di permukaan air. Gimana masangnya? Nah, waktu itu, nih, ya, praktis saja kok. Ya, tuh, ya, nih. Setelah terpasang, ini bisa kita pakai. Nah, baru kita pasang regulator kita, ya. Nah, pelampungnya di sininya kita sambungkan oscillatornya ya, agar kita nanti secara otomatis kita bisa menggunakan udara tabung kita untuk mengisi BCD-nya. Ya, udah. Ini konsolnya yang di sini ada ukuran tekanan tabung ya buat sahabat laut. Jadi kita bisa tahu tekanan tabung kita berapa sih isinya sekarang ya, atau selama kita diving sisanya berapa sih gitu. Sama pengukur kedalaman di sini ya. Nah, ini dikaitkan di BCD-nya. Digantung. Oh, ini juga nih ya. Oktopusnya yang cadangannya yang kuning ini kita gantung. Rusak dah. Oke. Nah, yang ini untuk kita pakai dan ini yang merah ya, tombol yang merah ini untuk kita ngisi. Oh, udaranya belum kita buka. Kita buka dulu ya. Jadi ini bisa kembung nih. Oh, ya, sampai ke bunyi berarti sudah maksimal udaranya, jangan diisi lagi. Ya, ini untuk mengempeskan. Jadi jangan kempes. Ya, jadi buat adik-adik ataupun sahabat laut yang takut tenggelam, jangan khawatir bahwa semua alat diving sekarang sudah membuat kita lebih nyaman, lebih baik, dan sangat menyenangkan bagi kita untuk menyelam. Ya, oke. Nanti sahabat laut, kita akan membahas semua ini dengan review yang lebih lengkap. Sekarang kita hanya memberitahu bahwa kurang lebih inilah alat-alat yang biasa kita gunakan di dalam pelatihan olahraga selam. Salam olahraga, salam sehat, dan salam underwater. Kita ketemu di underwater. Sampai jumpa di underwater dengan kelas kami di ya, atau bisa kontak Bang Berry channel aja. Kirim pesan di situ, bisa pesan dengan Bang Berry. Nanti bisa latihan ke open water sampai deep master dengan Bang Berry, ataupun speciality yang ada seperti deep dive, night dive, ya, navigasi, side mount, underwater foto, underwater video, sampai juga kapal diving di kapal tenggelam atau dengan masker full face mask. Wah, banyak lagi speciality yang bisa sahabat laut pelajari bersama Bang Berry. Sampai jumpa di trip-trip Bang Berry yang selanjutnya ataupun kelas-kelas Bang Berry selanjutnya. Salam sahabat laut. Oke.